A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pembagian kalam ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembagian atau syarat-syarat kalam ya. Sekarang kita akan melanjutkan tentang pembagian kalam ya. Wa qasamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi kalam dalam ilmu nahwu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu isim, fi'il dan huruf. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim adalah kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wat'an. Jadi kalimat isim adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Atau lebih simpelnya dalam ilmu nahwu, kata benda dalam ilmu nahwu itu disebut dengan isim ya. Jadi kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan kata benda. Contohnya di sini Zaidun, nama orang ya. Kitabun, kitab itu kan benda itu. Ana dan lafaz ana dan nahnu. Semuanya itu disebut dengan kalimat isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan kata benda, ya kata benda. Nah, itu disebut dengan kalimat isim. Nah, kemudian pembagian yang kedua dari pembagian kalam adalah kalimat fi'il. Yaitu apa kalimat fi'il? Kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa qatulinat bi zamanin wat'an. Yaitu kalimah yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, fi'il ialah kata kerja. Jadi istilahnya kata yang menunjukkan pekerjaan disebut dengan fi'il dalam ilmu nahwu ya. Jadi fi'il itu kalimat yang menunjukkan pekerjaan. Contohnya di sini katabah, menulis ya, sudah menulis, yaktubu, uktub, yaqulu, akalah. Nah, semuanya ini pekerjaan, menunjukkan pekerjaan ya. Atau disebut dengan kalimat fi'il. Nah, kemudian yang namanya pekerjaan tentu ada masanya, ya kan? Nah, masa kalau di sini disebutkan ada 3. Yang pertama masa yang telah lalu atau zaman madi, atau nanti pembahasannya fi'il madi. Jadi yang namanya pekerjaan pasti ada masanya. Contohnya zaman yang telah lalu itu disebut dengan fi'il madi istilahnya atau zaman madi. Misalnya contoh, saya kemarin pergi ke pasar. Nah, itu disebut dengan fi'il madi atau zamannya sudah berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Artinya pekerjaannya sedang dilakukan sekarang. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya sedang belajar atau saya sedang makan. Tapi misalnya saya sedang menulis. Nah, itu zamannya disebut dengan zaman hal atau zaman yang sedang dilakukan, atau waktunya itu, waktu pekerjaannya itu sedang dilakukan waktu sekarang, disebut dengan zaman hal. Ada waktu atau masa yang akan datang, dia pekerjaannya tidak dilakukan sekarang, melainkan hanya berbentuk rencana. Nah, zamannya itu, waktunya itu disebut dengan zaman mustakbal. Atau contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia ya, saya besok mau pergi ke pasar. Nah, itu disebut dengan zaman fi'il mudhari, fi'il ya. Nanti fi'il mudhari namanya itu. Tapi zamannya zaman mustakbar. Pekerjaan yang masih belum dilakukan, hanya sebatas rencana. Nah, zamannya itu, waktunya itu disebut dengan mustakbal ya. Nah, itu semuanya itu disebut dengan fi'il atau kalimah yang menunjukkan pekerjaan. Kemudian pembagian ketiga daripada kalam adalah kalimat huruf. Apa itu?
kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Itu kalimah yang menunjukkan apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Jadi biasanya ciri-ciri huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Contohnya min, dari. Misalnya ada orang berbicara min, dari. Ya dari siapa? Kan tidak memberikan pengertian kan. Tapi misalnya ila, ke, kaifa, bagaimana, la, tidak. Nah, semua contohnya itu, contoh yang disebutkan di atas tadi, itu merupakan kalimat huruf. Karena apa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini, sirtu minar libati il masjid. Saya telah pergi dari pondok ke masjid. Min, kalimat min di sini kalimat huruf namanya. Kenapa? Dia bisa berfungsi memberikan pengertian secara lengkap kalau dia digabungkan dengan kalimat lain. Contohnya lagi, hal itu juga kalimat huruf tuh. Aina juga kalimat huruf. Nah, itulah pembagian dari pembagian kalam. Yang pertama di sini ya, ada isim kalimat yang menunjukkan kata benda, fiil kalimat yang menunjukkan pekerjaan, huruf kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Di sini ada nazamnya ya. Ismin wa fi'lin summa hal fi tanqasim wa hadhihi salasuha ya karim. Itulah pembahasan kita kali ini tentang pembagian kalam. Mungkin sampai di sini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.